Aku anak raja. Adonai. Aku punya Tuhan yang besar. Manifest himself. Yes Tuhan. Sekali lagi Bapak, kata. terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang memungut kami Tuhan dari kegelapan. Engkau membayar kami Tuhan bukan dengan yang harga yang murah. Engkau membayar kami dengan darah-Mu Tuhan yang mahal. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami tahu diri Tuhan, untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kami Tuhan, jangan kami seperti Yudas Tuhan yang menjual Engkau dengan harga yang murah Tuhan. Buat hati kami Tuhan terus hanya berpihak Engkau, hanya terfokus kepada Engkau Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap kedegilan hati kami, ampuni setiap ketidakpercayaan kami ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih mengenal Engkau, bahwa kami mengerti Engkau Tuhan, bahwa setiap perintah-Mu itu adalah perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Itu adalah bentuk kasih-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Buat kami Tuhan yang bodoh ini Tuhan mengerti Tuhan. Betapa besar Engkau mengasihi kami Tuhan. Apapun permasalahan di depan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Kau sudah membayar semuanya dengan lunas. Dan itu sudah selesai di kayu salib Tuhan. Tidak ada lagi pendakwaan atas iblis atas hidup kami. Kami berjalan dalam glory to glory. Kami akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kami tidak mau lagi ditipu oleh iblis. Kami tidak mau ditipu oleh tipu daya mereka Tuhan. Apapun senjata yang mau mereka tempat terhadap kami, tidak ada yang bisa berhasil. Kami perkatakan dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan, bahwa kami adalah anak-anak raja, kami adalah anak-anak pemenang, bahwa kami akan terus berjalan membawa kuasa Tuhan dalam hidup kami. Yes in heaven, yes in earth. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan pencipta alam semesta ini Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Karena kami berjalan dengan Tuhan semesta alam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, setiap kebenaran yang dibukakan ya Tuhan. Buat kami Tuhan menangkap isi hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun masalah di depan kami lagi Tuhan, itu tidak menjadi penghalang kami untuk terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Walaupun jalan di depan kami sempit, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Walaupun dunia tidak mengikuti, kami tahu Tuhan kami berjalan dengan benar walaupun kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Boleh gak saya, shalom saudara-saudara dulu. Boleh gak saya undang teman-teman yang di belakang mungkin maju ke depan dikit biar lebih intimate. Oke. Oke, sekali lagi shalom buat saudara-saudara semua. Selamat datang di Fellowship Godspeed ini yang ketujuh ya Will kita ya. Iya. Udah ketujuh. Gak terasa ya. Iya, perkenalkan buat yang mungkin pertama kali hadir, nama saya Hendy. Saya hari ini ditemenin oleh Willy seperti biasa. Ya. Mungkin ada teman-teman yang udah, walaupun hadir pertama mungkin udah pernah ikutin kita di YouTube. Seperti biasa, malam ini kita akan kembali sharing ya. Kita formatnya seperti biasa, kita talk show. Malam ini judulnya itu Reign in Life juga ya sebetulnya ya. Jadi ini kelanjutan dari yang 2 minggu yang lalu, apa yang kita obrolkan ini. Reign in Life. Hari ini secara khusus kita ngomongin tentang apa nih Will? Ya kemarin kita kan kayak tahu belajar bagaimana untuk kita bisa reign in life. Reign in life itu memang apa yang jadi tujuan Tuhan kasih ke kita. Tuhan katakan di Kejadian, boleh ditampilkan di layar, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu Tuhan memang bilang dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, dan dikatakan bahwa penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas bagaimana caranya untuk
kita benar-benar bisa memenuhi seperti yang Tuhan mau, Oke. menaklukkan itu loh, reign, Iya. bertahta, berkuasa. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin 2 minggu yang lalu nggak hadir, apa yang kita bicarakan hari ini sebetulnya sambungan lagi ya dari yang 2 minggu yang lalu ya. Jadi yang nggak hadir 2 minggu yang lalu boleh cek di YouTube-nya Godspeed Movement. Jadi itu part 1-nya, hari ini kita bicara part 2-nya, Will. Oke, Ya. lanjut Will. Ya, buat recap sedikit untuk yang belum nggak hadir ya 2 minggu lalu. Ingat bahwa kalau kita ngomong tentang reign in life, mungkin teman-teman bingung ya, kok janji Tuhan bilang kita tuh harusnya hidup dalam kemenangan, tapi kenapa hidup kita kok selalu dalam masalah yang satu kok nggak selesai-selesai. Padahal Tuhan maunya kita menang. Ya. Nah, kalau kita ngomong tentang hari ini tentang reign in life, ini bukan artinya kita belajar untuk memperoleh kemenangan, tapi sebenarnya posisi kita tuh udah di tanah kemenangan karena karya salib Tuhan Ya. Yesus sebenarnya. Cuman ketika kita sudah memperoleh kemenangan itu, bagaimana kita menikmati setiap kemenangan itu yang sudah Tuhan bayarkan. Kan lucu, Tuhan udah bayarin, tapi kalau kita nggak bisa nikmatin, itu peribahasanya bilang gini, ayam mati di lumbung padi katanya gitu. Jadi makanannya ada, tapi dia nggak bisa. Jadi apa yang menghalangi? Ya. Nah, sedikit rekap aja di slide selanjutnya. Di 2 minggu lalu kita ada bahas tentang bagaimana untuk bisa reign in life. Jelas pertama kita harus tahu siapa Tuhan kita dulu. Kenapa? Kalau Tuhan kita sebagai sumber segalanya buat kita aja kita nggak tahu dia kan sumber energi, Bapak yang backup kita. Kita aja nggak kenal sama dia, gimana? Ketahui diri kita, tahu musuh kita. Artinya kalau kita aja identitas diri kita belum jelas, kita masih kalau orang bilang itu apa namanya? Ini boleh ditampilkan nih slide yang selanjutnya. Mungkin jadi biar bisa pada baca. Ya, di situ ada jelas ya tertulis. Jadi kalau kita nggak tahu diri kita aja nggak jelas siapa kita ini di pandangan Tuhan, kita jadi ketika orang bilang kamu gagal, kamu apa namanya jelek, kamu sial, kita akan iyain aja karena kita nggak tahu diri kita siapa. Identitas dan gambar diri identitas aja kita, belum gambar jelas. diri ya. Jadi terakhir know your enemy. Kalau musuh kita aja nggak kita tahu, jangan-jangan musuh kita anggap teman. Ya. Iya kan. Yang kedua hidup di dalam hadirat Tuhan. Jelas seperti pohon mesti bisa bertumbuh harus ada di tanah, ikan harus ada di air. Kita pun habitat kita adalah hadirat Tuhan. Gak akan mungkin pohon itu bisa bertumbuh kalau dia tercabut akarnya dari tanah. Begitupun kita kalau nggak di dalam hadirat Tuhan, boro-boro mau menaklukkan dunia, bertumbuh aja nggak akan bisa. Yang terakhir, mati ya. Yang terakhir tadi ada ngomong tentang understand, weight and priorities. Artinya kita mesti mengerti bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas ini kita harus sadar kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan seringkali yang jadi masalah kita itu kita nggak tahu prioritas. Hal yang harusnya prioritas paling kecil, kita jadikan itu prioritas utama. Contoh gini, buat ada gambaran tentang tubuh, jiwa, dan roh. Saya kemarin di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah kita ada bahas tentang contoh waktu kita lagi ujian, misalnya lagi ulangan umum misalnya. Kalau kita ingat waktu kita masa sekolah dulu. Waktu kita masa sekolah, waktu ulangan umum, itu ada 3 jenis soal biasanya. Ada soal pilihan ganda, yang mana soalnya biasa ada banyak, ada 30 soal atau 40 soal. Terus ada jawaban singkat yang biasanya itu sekitar 10 soal. Dan yang terakhir ada esai. Esai itu paling 2 atau 3 soal. Dan tahu nggak teman-teman bahwa setiap soal ini masing punya bobot nilainya. Ada bobot nilainya. Jadi kalau orang yang ngerti membagi waktu, kalau ujian itu kan waktunya 1 jam ya. Kalau waktu kita habisnya untuk ngerjain pilihan ganda dulu yang ada 40 nomor, kalaupun itu benar semua, masih merah, kita masih belum menang. Tapi kalau kita bisa jawab dulu pertanyaan esai, itu bobotnya biasanya udah separuh nilai. Seenggaknya separuh jalan kita udah dapat. Esai itu paling cuma 2 soal atau 3 soal. Kalau kita yang ngerti, kita akan fokus esai, kita lihat dulu esai bisa nggak? Kalau esai bisa, kita jawab itu dulu. Habis esai kita akan fokus ke yang jawaban singkat. Pilihan ganda biasanya kalau saya dulu waktu ulangan itu pasti yang paling terakhir. Kenapa? Karena kalau waktunya sampai mepet, pilihan ganda bisa cap-cup aja udah
udah asal silang aja kalau sampai waktunya nggak keburu pun. Tapi kalau esai dan jawaban singkat itu saya udah bisa benar semua, setidaknya 60-70 mestinya udah di tangan. Walaupun pilihan gandanya mungkin nggak ini. Nah, ini saya mau ngomong apa? Ini artinya dalam soal, setiap kita kan menghadapi persoalan kehidupan. Ada soal yang dalam kehidupan kita itu pilihan ganda, ada yang jawaban singkat dan esai. Selesaikan dulu yang esai, jangan fokus sama yang pilihan ganda. Esai ini ngomong apa? Inilah masalah di roh. Kalau kita secara roh aja kita belum clear, ini esai. Tuhan bilang makanan roh itu adalah melakukan firman Tuhan dan makanannya adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus kan ditanya, jawaban dia seperti itu. Makanan roh itu apa sih? Ketaatan, dengar-dengaran, mengikuti kehendak Tuhan. Kalau di part itu kita udah selesai, itu udah separuh jalan tuh. Masalah pilihan jawaban singkat itu apa? Itu masalah di jiwa. Selesaikan dulu yang di roh, baru di jiwa. Habis di jiwa bisa kita jawab, baru terakhir masalah di tubuh sebenarnya. Oke. Di tubuh itu permasalahannya memang banyak, ada 40 soal. A, B, C, D contohnya, pakai baju apa, entar mau ketemu siapa, entar yang pelayanannya siapa, entar siapa yang ngomong, entar siapa yang di mimbar, entar siapa yang pegang ini, siapa yang pegang. Kita terlalu diribetkan dan diributkan dengan hal yang sebenarnya bobotnya kecil. Iya. Dan si iblis membuat kita sampai umur kita habis, fokusnya cuma ngerjain soal pilihan ganda. Yang mana Muter-muter kita ngubek-ngubekin masalah itu ngubek-ngubek di dong situ. ya. Saya bukan bilang pilihan ganda nggak harus dijawab, yes dijawab, tapi kita harus mengerti bobot dan prioritas. Ya. Kalau kita nggak ngerti urutan skala prioritas, udah bisa dipastiin nilai kita susah. Dan kalau kita ngerti akan hal ini, kita baru bisa ngomong reign in life. Kita ngerti membagi skala prioritas. Terus tujuan akhir dari reign in life itu adalah sebenarnya kita memerintah bersama Tuhan. Boleh ditampilkan ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Secara singkat aja, boleh bantu dibacain. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Yes, thank you. Jadi tahu nggak, firman Tuhan udah bilang gini, tahu nggak apa yang kita ributkan, bahkan sesama teman ributkan, contoh masalah uang, contoh masalah ego, masalah siapa yang punya ini, siapa yang kayaknya mendapat pengakuan, mendapat pujian. Sebenarnya buat Tuhan, apa yang kayaknya buat kita perkara kayaknya udah besar banget, itu sebenarnya Tuhan bilang itu perkara biasa. Tuhan bilang tujuan dari kita semua dipercayakan Tuhan menyelesaikan setiap perkara demi perkara, tujuan dia bilang apa? Penghakiman dunia itu ada di dalam tangan kamu, tau nggak? Tuhan bilang. Masa kalau kamu ngurus perkara yang nggak berarti, itu aja nggak bisa. Kalau itu aja nggak bisa, kan Tuhan bilang kita ini pewaris kerajaan Tuhan. Masa untuk urusan etika, hormat menghormati, untuk urusan bisa dipercaya aja nggak bisa. Untuk urusan sesimpel itu nggak bisa. Iya. Nah, jadi tujuan tapi Tuhan mau kita mengalami kemenangan dalam finansial, dalam kesehatan, dalam itu. Karena Tuhan nggak mau juga kita mentok di area itu terus. Tuhan mau kita excellent di setiap bidang. Tapi Tuhan bukan cuma maunya kita sampai di perkara-perkara yang biasa. Karena segimanapun kita punya uang banyak, toh mati nggak ada yang dibawa sebenarnya. Iya, Segimanapun kita diakuin, wah hebat lu dia udah jadi orang paling hebat di dunia. Toh mati juga masuk ke lubang 1 kali 2, nggak ada yang ngeliat juga. Sebenarnya bukan itu. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan demi kemenangan karena tujuan akhirnya Tuhan bilang, aku mau memerintah bersama dengan kamu. Kira-kira itu. Nah, 2 minggu lalu yang kita bahas secara singkat adalah kurang lebih seperti itu. Yang hari ini kita mau bahas adalah penghalangnya apa sih sebenarnya? Ya of course, kalau tadi kita udah baca, tadi ada tulisannya, caranya untuk kita bisa reign in life harus tahu Tuhan, tahu diri kita, tahu musuh, hidup dalam hadirat Tuhan, dan tahu bobot. Ya artinya sebenarnya penghalangnya lawan katanya dari itu sih sebenarnya. Tapi untuk spesifiknya, hari ini saya akan mau bahas 3 hal, boleh dikasih slide-nya.
Jadi penghalangnya kalau bisa kita lihat, kurang lebih ada 3 ini sebenarnya biang keroknya. Jadi pertama memang ada si iblis, kedua memang diri kita sendiri, terakhir ya memang dosa. Nah kita akan bahas satu-satu supaya kita jelas nih apa yang harus kita hadapin di depan supaya kita nggak melulu berpikir hidup kita tuh kayaknya gagal doang karena selalu kita yang jadi korban keadaan. Kita harus ngerti, firman Tuhan bilang, sadar bahwa hidup kita ini ada peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging. Jadi kita harus ngerti sebenarnya siapa sih, apa sih yang jadi penghalang untuk kita Karena bisa. kita masih hidup di dunia ini. Karena dan kita masih hidup ada di dunia ini. Inilah yang proses sanctification yang kita bicarakan. Ya, ini yang kita bahas di kemarin itu ya tentang victorious life ya. Oke. Teman-teman kalau mau tahu itu bisa lihat di YouTube kita juga ya yang fellowship keberapa tuh kemarin. Oke, kita mulai biar lanjut aja. Pertama kita akan bahas tentang si iblis. Boleh dibaca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas firman Tuhan udah bilang, sadar, please wake up. Kalau kamu nggak pernah sadar bahwa singa ini mengaum-ngaum, berjalan keliling loh. Ada yang bisa ditelen dan ada yang nggak bisa ditelen. Tinggal pilihan kita nih mau jadi selalu yang ditelen sama si singa ini atau enggak. Terus mungkin ada dari kita yang Itu bilang, kata-kata favorit kita di Godspeed ya, wake up ya. wake Sadar. up. Ya, Ya, dari jadi awal kita kan banyak dengungin wake up. wake up, ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang bilang gini, katanya si iblis sudah kalah lewat karya salib Yesus. Yes, memang iblis sudah dikalahkan secara hukum. Sah lewat karya salibnya Tuhan Yesus, sudah dikalahkan, tapi dia belum dibinasakan. Masih ada nanti penghakiman kedua. Jadi dia memang karena memang masih ada di dunia ini, dia masih berjuang di sisa napasnya dia nih, sisa waktunya dia. Sebanyak mungkin dia Narikin sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan ya. Iya, tujuannya apa sih sebenarnya? Mau menyakiti hati Tuhan kan? Iya. Nah, jadi dia akan berusaha terus dengan tipu muslihatnya. Senjata si iblis itu apa? Dari dulu nggak pernah berubah, tipu muslihat. Dia akan bawa setiap kita, ajak kita kayak ke tepi jurang. Dia kayak kasih ngeliat, wah bagus ya di pinggir ini ada banyak pemandangan yang bagus. Begitu kita, oh iya bener lu bagus lu. Padahal mah dia mau jorokin sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita nggak sadar ini musuh, kita akan ikutin dia. Terus kenapa dia harus pakai tipu muslihat? Sebenarnya kenapa senjata si iblis harus pakai tipu muslihat? Karena sebenarnya dia nggak punya kuasa apa-apa sebenarnya. Kalau dia punya kekuatan sebenarnya dia mah nggak usah pakai cara tipu-tipu, ya langsung hajar aja. Kenapa dia pakai tipu muslihat? Karena kebenarannya dia nggak punya kuasa. Kita yang punya terima Tuhan Yesus, roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada dia. Makanya karena dia sadar kita ini sebenarnya lebih powerful daripada dia harus pakai cara tipuan. Coba teman-teman pikir, kenapa dia mesti serendah itu pakai nipu? Ya kalau memang dia kuat mah gak usah nipu, ya langsung hajar aja, langsung sikat aja. Iya. Iya kan? Ya sebenarnya kita ngerti. Firman Tuhan katakan di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, firman Tuhan jelas ya mengatakan kenapa saya taruh si iblis ini di posisi yang nomor 1. Hal pertama yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, jelas di situ. Pergi ke seluruh dunia penginjilan, tapi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang pertama, sebelum melakukan pelayanan yang lain, mereka akan mengusir setan demi namaku. Itu yang pertama. Kenapa? Kenapa si setan ini biang kerok ini harus diusir? Kalau enggak kita mau jalan, kita nggak akan bisa. Kita tuh kayak ada satu yang ngegandol gitu loh. Kayak kemarin ini saya bilang, kalau misalnya contoh misalnya Bro Hendy misalnya dapat warisan tanah dari keluarganya,
dia dapat sertifikatnya, tapi karena selama ini tanahnya itu punya keluarganya, lama nggak ditempatin, di tempat tanah tersebut ada pemukim liar. Ya. Selama pemukim liarnya ini tidak diusir, dia mau jalanin, mau bangun atau mau melakukan produksi atau apapun di workshop di tanah itu nggak akan bisa. Ketika Tuhan udah kasih otoritas dalam diri kita mesti usir dulu nih si iblis ini nih. Kenapa? Karena si iblis ini tuh ada di dalam kedagingan kita. Tahu nggak, kedagingan kita itu yang didakwa bersalah secara hukum itu tuh kedagingan kita. Kita kan udah bahas ya dari ini. Mungkin di sini kemarin ada yang nggak datang. Kemarin kita ada bahas tentang apa ini kemarin fellowship Frekuensi. ini? Frekuensi ya. Ya. Ini adalah frekuensi debu dan tanah di sini. Ini adalah frekuensi debu dan tanah di bawah. Iblis itu udah dibilang makanan dia debu dan tanah, si ular itu. Ya. Kita tahu debu dan tanah itu ngomongin tentang kedagingan karena tubuh kita dibuat dari debu dan tanah. Kita jadi makhluk yang hidup karena debu dan tanah ini dikasih nafas kehidupan Tuhan kan. Si iblis itu akan membuat kita, ini ada gambar ular di sini. Si iblis akan membuat kita hidup di dalam frekuensi debu dan tanah. Ya. Ketika kita hidup di dalam frekuensi debu dan tanah ini, teman-teman kalau ingat dulu waktu mau pindahin data pakai Bluetooth, itu cuma akan transfer file terjadi kalau pairing dan connected. Ketika dua handphone itu pairing dan connected, baru terjadi transfer file. Iya kan? Ya. Sama. Si iblis itu akan selalu membuat diri kita ada di sini. Pairing dan connected sama dia. Sama aja kalau kayak orang kena hacker, walaupun kita bilang, oh saya nggak mau data saya diambil sama si hacker, uang saya dicolong. Ya tapi kalau kamu online sama dia, connected sama dia, ya uangnya bisa diambil. Kalau dia punya akses. Bagaimana caranya biar uang kita nggak diambil sama si hacker? Ya buru-buru blokir dong, buru-buru disconnected dari si hacker ini. Jangan online terus. Nah ini yang dimaksud usir setan. Sekarang kita tahu tipu daya iblis dalam diri kita ini apa. Kalau kita masih dijebak ada di sini, lihat aja yang menguasai kita. Kita taunya dari mana kita ada di frekuensi debu dan tanah ini. Kalau kita masih dikuasai oleh ini semua, pride, anger, desire, fear, grief, apathy, guilt, dan shame, ini yang iblis akan selalu, suara-suara kepahitan ini, suara kedagingan ini yang membuat kita terjebak ada di sini. Dan ketahuin bahwa kalau saya asumsikan seperti rumah ya, pernah nggak sih lihat rumah yang disegel? Rumah yang disegel, kena polis line, nggak boleh dimasukin. Ini, anggap aja frekuensi ini tuh seperti rumah yang disegel. Frekuensi ini. Ini udah nggak boleh ditempatin sebenarnya. Siapapun yang ada di dalam rumah yang disegel ini pasti ditangkap polisi karena ini udah dalam area hukum. Ya. Makanya Tuhan suruh kita keluar, jangan hidup dipimpin oleh kedagingan lagi, pindah hiduplah dipimpin oleh roh. Ini frekuensi roh adanya di atas. Nah, cuman untuk kita bisa naik ke atas, hidup dalam frekuensi roh, kemarin kan kita udah bahas, ada balon nih, ada gambar balon. Balon ini saya asumsikan seperti roh kita. Balon itu cuman bisa terbang, cuman balon itu bisa diisi dengan dua cara kan. Bisa ditiup dengan udara dari mulut, atau bisa diisi oleh gas helium. Sebesar apapun balon ditiup oleh udara dari mulut, sebesar apapun, dia tetap akan ketrap ada di bawah, nggak akan pernah bisa terbang. Tapi kalau balon itu walaupun nggak besar, mungkin diameternya cuma 20-30 cm, tapi dia diisi oleh gas helium, dia akan terbang ke atas. Nah gas helium ini kan bukan dari diri kita, gas helium ini sesuatu yang dari luar diri kita. Gas helium ini ngomong Roh Kudus. Maka kenapa Tuhan bilang ketika kamu sudah terima Tuhan, buru-buru undang Tuhan masuk, berubahlah pikiran kamu, taruh hidup kamu di atas mezbah. Jangan kamu dipimpin lagi oleh pikiran kamu yang sia-sia. Karena jalan yang kamu pandang lurus ujungnya maut. Tuhan udah bilang. Tapi si setan akan terus jebak kita di bawah dipimpin oleh ketakutan, oleh rasa hawa nafsu pengen apapun keinginan kita, atau rasa malu atau rasa bersalah, supaya itu kita tetap ada di dalam frekuensinya si iblis. Kenapa si iblis mau kita tetap ada di area itu? Selain supaya kita ada di dalam zona kutuk itu, supaya dia bisa makan. Kalau kita orang yang sudah terima Tuhan, firman Tuhan bilang gini, bahkan untuk orang yang belum terima Tuhan, Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang yang baik dan yang jahat. Artinya selama manusia itu hidup, dia belum mati, pintu pertobatan terbuka. Tuhan masih kasih makanan.
Makanan kita pernah bahas di pertemuan kita sebelumnya, walaupun kita makan berbagai makanan, ada bakmi, ada capcay, ada puyung hai. Itu bentuk yang beda sebenarnya hanya untuk menimbulkan selera makan. Tapi yang kita makan kan kalorinya, energinya sebenarnya, karbohidratnya. Manusia bisa makan dari situ, tapi si ular nggak bisa. Si iblis harus makan debu dan tanah ini. Jadi ketika dia ngejebak manusia ada di dalam frekuensi ini, itu dia lagi transfer file sebenarnya. Dia lagi makan energi kita. Makanya coba lihat orang yang hidupnya ada di frekuensi ini, energinya kayak drain, kayak disedot. Kayaknya mau ngapa-ngapain kayaknya kok kayak hampa, kok rasanya kayak kagak punya antusias, mau melayani kayaknya kosong. Coba kita cek, jangan-jangan waktu kita melayani itu, kita melayani kelihatannya pelayanan tapi yang kita kejar pride. Yang lagi kita kejar itu panggung. Kita lagi kena di frekuensi sini. Mau segede apapun pelayanan kita, balonnya mau segede apapun, mungkin yang datang di pelayanan kita bisa jutaan orang, tapi kalau itu hasil dari kekuatan kita sendiri, kita kejebak ada di bawah, nggak ada artinya. Dan ada satu perumpamaan yang bagus Tuhan kasih di sini adalah tentang pohon ara. Pohon ara itu waktu Tuhan datang, pohon ini berdaun banyak sekali. Dia berdaun banyak. Itu seakan-akan seperti kayaknya sukses banget gitu, pencapaiannya banyak, jiwa-jiwanya banyak, atau uangnya banyak, atau propertinya banyak. Intinya kayaknya pencapaiannya banyak. Tapi yang Tuhan lihat kan bukan berapa banyak daunnya. Ada nggak buahnya? Iya. Bener kan? Tapi ketika Tuhan nggak dapatkan ada buahnya, buah yang dimaksud di sini kan buah pertobatan. Teman-teman udah tahu buah roh. Dan buah roh itu kan adanya di atas ini nih. Peace, joy, love. Buah roh itu bukan diada-adain. Oh, buah roh, kasih, sukacita, pengendalian diri. Oh, saya sebagai orang Kristen mesti sabar, mesti jadi dibuat-buat kayak pakai topeng. Bukan. Untuk kita naik ke sini, ini hasil dipimpin oleh Roh Kudus. Balon ini bisa nyampe ke sini karena diisi oleh gas helium. Artinya tidak ada kekuatan kita sama sekali. Kekuatan kita cuma apa? Sepakat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo jalan, kenapa kita lakukan pelayanan ini kan juga part dari itu. Ketika Tuhan bilang, ayo Will, Hendy dan beberapa teman semua di sini, ayo kita sama-sama jalan, ini kan part dari situ yang kita jalankan. Bukan karena kita mau mengejar panggung, enggak, tapi ini biar jadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau lihat dari kita menghasilkan ini loh, buah-buah roh. Tapi ini sekali lagi nggak bisa diada-adain gitu loh maksudnya. Ini hasil dari kita dibawa naik sama Tuhan. Dan inilah reign in life yang sebenarnya. Untuk lebih detailnya tentang frekuensi itu, teman-teman boleh cek di YouTube, judulnya Harmony with God kalau nggak salah ya. Ya, jadi dicek di YouTube, kita bicara lebih detail tentang frekuensi itu. Ya. Jadi supaya nyambung juga ya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Betul, karena jadi sekali lagi, iblis itu kalau dia menyerang kita, bukan karena kita lemah, bukan karena kita korban keadaan, sadari. Kita itu sebenarnya powerful kalau udah terima Tuhan. Ya. Justru dia nyerang karena dia lihat kita itu ancaman buat dia, dan ada sesuatu yang berharga di dalam kita. Perampok itu, pencuri nggak pernah mau datengin rumah yang kosong, rumah yang bobrok. Dia datengin rumah itu karena dia tahu di dalam rumah itu ada something yang berharga, ada treasure di dalam itu. Tapi yang jadi kebodohan adalah yang punya rumah nggak tahu bahwa di rumahnya itu ada barang yang berharga. Sehingga dia membuka pintunya lebar-lebar dan izinkan si pencuri itu masuk. Saya mau bilang, tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, di dalam kita ini sungguh berharga. Jangan pernah buka hati kita untuk tipu daya si iblis ini, tutup, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Kan Tuhan bilang tuh roh yang ada dalam kita jauh lebih besar dari roh. Iya, lebih besar dan nggak bahasa lainnya dari Roh Kudus itu dunamos. Dunamit, seperti kayak dinamit, seperti tenaga energi yang nggak akan habis-habis. Bayangkan. Tapi energi yang nggak habis-habis ini kalau ditaruh di dalam kita, kalau teman-teman ingat film Iron Man itu dia bisa ini kan karena ada energinya tuh yang lampu biru tuh. Iya. Kalau itunya dicabut, energinya dicabut, dia kan kayak mati kan. Nah si iblis itu pengennya gitu, kayak sumber energinya tuh kayak pengen dicabut, terus si iblis itu naruh kayak sumber energi yang lain. You name it lah, sumber energi yang lain apa? Misalnya yang kita kejar, uang, kekayaan, posisi, pengakuan, itu dianggap jadi kayak sumber kekuatan kita. Padahal ketika itu ditaruh, sumber energi KW ini ditaruh, si setan ketawa, berarti sekarang yang ngontrol damai sejahtera lu gua. Ya. Tuhan nggak mau,
Makanya jangan pernah kasih yang berharga ini, sumber energi ini, jangan kita pernah dukakan. Inilah Roh Kudus maksudnya. Kira-kira itu, kira-kira gimana dari Bro Hendy? Ada, oh ada ini, ada satu quote, boleh ditampilin nggak yang since Satan cannot remove? Boleh tolong dibacain deh. Agak. Since Satan can remove a believer's salvation, he will try everything he can to get a believer from experiencing all that there is to experience in the spiritual realm. Firman Tuhan jelas bilang, semua kekayaan di surga, semua sudah ditaruh di dalam roh kita karena Tuhan Yesus sebenarnya. Semua udah ada. Cuman karena setan nggak bisa ngapa-ngapain, yang dia buat adalah kita nggak bisa menikmati itu. Sama seperti tadi, ayam mati di lumbung padi, Bro. Iya. Lucu kan? Mati kering padahal makanannya ada. Ini yang sebenarnya jadi panggilan kita pengen bangunin banyak orang. Wake up di tengah kondisi dunia mau bilang pandemi, dunia mau bilang Mau apapun. gonjang-ganjing gimana Mau pun. gonjang-ganjing, ketahuin sumber kekayaan Iya. kita bukan dunia, tapi apa yang di dalam kita Tuhan udah kasih lewat nyawanya dia. Gitu. Poin yang kedua adalah tadi diri sendiri ya. Hidup dipimpin kedagingan. Boleh tolong dibacain? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oh jelas ya, biang keroknya keinginan diri sendiri. Kenapa bisa dicobai oleh keinginan dirinya sendiri? Karena sebenarnya kita kagak tahu apa yang kita inginkan sebenarnya. Kita tuh sebenarnya tidak mengerti apa yang kita inginkan sesungguhnya. Seperti kayak anak kecil, dia pengen makan permen 1 gentong. Dia pengen main terus tanpa pernah tidur. Dia nggak tahu apa yang dia inginkan. Dia pengen main handphone terus tanpa dilarang oleh orang tuanya. Dia nggak tahu radiasi handphone itu gede. Jadi seringkali kita itu nggak ngerti keinginan kita. Kenapa kita nggak pernah sadar? Karena kita masih hidup di dalam daging. Ya karena nature kita sejak Nature kita manusia daging. jatuh dalam dosa ya nature-nya kita ya. Yes. Boleh lanjut 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita masih kejar ini, nggak heran keinginan kita akan selalu muter-muternya di sini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Padahal disinilah titik trapnya sebenarnya. Lanjut lagi, Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas, tadi kita udah bahas di situ. Salah satu tipu dayanya iblis adalah dia tuh bercokol di kedagingan. Dia tuh memang udah didakwa bersalah. Jadi ketika rumah, tadi saya bilang rumah yang disegel, Iya. disegel itu sebenarnya termasuk sama si iblis itu disegel di dalam rumah itu. Jadi si iblis itu memang ada di rumah yang disegel ini, di kedagingan ini loh. Makanya dia pengen bawa kita ke dalam rumah yang disegel ini supaya sama-sama dihukum sama dia sebenarnya. Tipu dayanya adalah membuat kita untuk masuk ada di situ. Nah, kalau kita nggak wake up, kita akan pikir enak ya waktu ditawarin. Emang dosa kan kelihatannya nikmat semua ya, kedagingan. Contoh, kalau kita ngomong semua yang enak-enak. Kayak kita misalnya makanan enak contohnya. Makan sop kambing misalnya, atau makan, ini ada teman saya juga suka makan nih di sini nih. Nanti kali-kali saya minta dia yang sharing nih. Kalau makan banyak banget, tadi saya suruh nambah kagak mau. Emang enak ya kita makan makan yang manis-manis kan enak ya. Cuman ketika makan banyak bisa kolesterol kan. Kita makan yang manis-manis bisa diabetes kan. Iya. Artinya gini loh, maksudnya untuk yang enak-enak itu sebenarnya kita harus hati-hati. Sebenarnya ada udang di balik batu. Untuk makan yang sehat, emang perlu pengertian, tapi Iya. itu akan membuat tubuh kita bugar. Memang lebih enak untuk kita tidur-tiduran tanpa olahraga. Tapi ketika kita berolahraga sebenarnya hidup kita tuh enak. Lebih enak untuk kelihatan keren sambil ngerokok, terus wih jantannya dilihat orang. Padahal sebenarnya itu lagi ngerusak diri. Jadi sebenarnya tipu daya iblis begitu cara kerjanya. Makanya kalau kita masih berpikir iblis itu mesti bentuknya serem-serem, wah kita mesti takut dia bentuknya kayak kuntilanak lah atau apa. Enggak,
Hollywood ngasih lihat iblis bentuknya kayak begitu supaya kita pikir iblis bentuknya begitu tuh yang menakutkan. Padahal sebenarnya enggak, dia ngumpet di kedagingan kita tanpa Iya. kita sadarin. Dia udah menyusup di dalam kedagingan kita. Hmm. Kita pikir itu bukannya si iblis, padahal si iblis itu udah bikin jebakan. Iya. Makanya kenapa tadi dibilang harus usir dulu nih si iblis nih. Kalau enggak akan bisa. Jadi hidup dalam kedagingan itu adalah hidup dalam perjinahan. Kenapa? Sadari bahwa Kristus adalah kepala, kita ini tubuh Kristus. Dan harusnya tubuh ini hanya untuk kepala kita. Istri itu hanya untuk suami dan bukan untuk cowok lain. Ya. Ketika kita ngasih tubuh ini, kita kasih untuk si iblis, itu kita udah kayak prostitusi sebenarnya. Kita tuh udah berzina sebenarnya. Benar-benar berzina karena kita udah melacurkan tubuh ini yang udah Tuhan bayar mahal. Harusnya ini untuk mengikuti kemauan kepala kita yaitu Kristus, tapi kita kasih bukan menuruti kepala kita yaitu Kristus, tapi kita kasih mengikuti kepala dunia ini, yaitu siapa? Penguasa dunia ini kita tahu. Makanya ketika penguasa dunia ini bilang, ngumpet, kita semua ngumpet. Ketika penguasa dunia ini bilang, nggak boleh ini, kita ikutin. Harus pakai ini, harus kita ikutin. Karena yang jadi kepalanya siapa? Saya seneng loh tadi ada orang yang ngomong sama saya, waktu terjadi kemarin ada pandemi, ketika banyak orang jadi beku, tapi tetap ada orang-orang yang tetap on fire, mencari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di kondisi beku, yang benar adalah Tuhan bilang kan, goncangan memang diizinkan terjadi, tapi supaya yang tidak tergoncangkan ini tetap berdiri. Kan lucu, ketika dunia ini mengalami goncangan, kita jadi ikut-ikutan kena goncangan. Kan harusnya dunia ngalamin goncangan, mengalami turbulence, kita yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan harus menjadi jawaban untuk orang-orang yang mengalami guncangan. Betul. Kan kita membawa kabar Betul. baik, hey di dalam Tuhan ada solusi buat kamu. Iya. Tapi kebanyakan kita waktu kemarin kan jadi malah keseret semua di frekuensi bawah. Kita jadi ketakutan. Kita jadi kayak hilang masa depan. Semuanya ada di frekuensi bawah. Tiba-tiba banyak orang hilang, banyak gereja kehilangan jemaatnya. Iya. Tiba-tiba banyak orang menjadi buku. Bener lah yang firman Tuhan di masa akhir kasih menjadi dingin. Tapi ya kalau kita tahu itu udah salah satu tandanya di masa akhir kasih menjadi dingin, ya kita jangan jadi menggenapi itu dong. Udah di ngomongin di masa akhir kasih menjadi dingin, masa kita jadi penggenap firman yang itu, kita mestinya, wah orang lain kasih menjadi dingin. Saya nggak boleh menjadi dingin. Di masa ini harus saya makin on fire. Walaupun mungkin orang lain nggak mau ikut Tuhan, saya mau pilih ikut Tuhan lebih sungguh. Harusnya kan begitu. Dan ini kan yang lagi kita lakukan sebenarnya di tempat ini. Kita mau mengimpartasi ini. Boleh lanjut di slide selanjutnya. To follow Jesus itu. Ya, to follow Jesus mean to unfollow yourself. Yang mau kita ikutin itu sebenarnya siapa? Yesus atau diri kita? Diri kita nih sebenarnya begitu umur selesai ya udah selesai. Tapi kalau kita mau, firman Tuhan bilang ini, inilah hidup yang kekal. Yaitu waktu kamu mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi artinya kalau kita memang mau hidup kita nggak selesai sampai sini, follow Jesus, bukan follow diri kita sebenarnya. Praktikalnya apa? Matikan diri kita. Kalau kita masih kita ngomong praktikalnya ya, biar gampang ya nih. Kenapa suara ini semua masih kenceng? Suara tentang diri kita kan selama kita adanya di frekuensi bawah ini, pasti suara yang akan lebih kita dengar, suara-suara ini semua yang ngejar kita, misalnya kita disenggol, bacok misalnya. Ya kan? Kalau misalnya kita dibohongin orang, bales lagi. Kalau dia baik sama kita bisa lebih baik. Kalau dia jahat, kita 1000 kali lebih jahat dari dia. Kenapa suara-suara itu bisa masuk? Walaupun kita udah terima Tuhan. Karena kita masih ada di frekuensi itu. Maksud saya begini, kalau kita masih ada di ruangan ini saya pasang misalnya frekuensi radio tertentu, misalnya 87,6 FM misalnya. Walaupun di sini kita udah jadi orang benar, tapi frekuensi yang kita masih pasang di 87,6 FM, suara itu yang kita kedenger terus. Bagaimana untuk unfollow diri kita, suara kedagingan ini, pindah frekuensi, mau nggak mau. Kenapa firman Tuhan bilang, tawanlah setiap pikiran, taruh di bawah kaki Kristus. Artinya ketika pikiran kita bilang, Roh Kudus udah bilang nih, ayo baca Alkitab. Diri kita bilang maunya tidur doang. Unfollow nih diri kita yang bilang mau tidur doang. Iya Tuhan, saya mau ikut Tuhan, mau baca Alkitab. Roh Kudus udah dorong, jangan jauhi pertemuan ibadahmu.
Oh tapi hari ini saya lagi diajak sama teman-teman saya nongkrong nih, kagak bisa. Unfollow yang itu, follow apa kata Tuhan. Karena hidup itu pilihan. Yang mau kita ikutin yang mana? 1 Yohanes 5 ayat 4. Memang kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi ini kekuatan kita. Coba 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia tadi udah dibilang apa? Dunia ini berbicara tentang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi dunia bukan, wah tiba-tiba kita jadi raja, semua orang takut sama kita jadi penguasa. Bukan. Tapi kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bagaimana mengalahkannya? Dengan iman kita. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau shema, by the way, mendengar Tuhan tuh bahasa aslinya shema. Shema itu mendengar. Ya. Kalau kita modalnya kita iman bisa bertumbuh mendengar, kalau kita nggak pernah mau kasih kuping yang mendengar suara Tuhan, yang kita dengar suara dunia terus, mana mungkin iman kita bisa bertumbuh? Iya kan? Jadi kalau memang ada teman-teman yang bilang, kok rasanya susah banget ya buat saya mengalahkan kedagingan saya ini. Kuncinya gampang. Lu pernah dengerin firman Tuhan nggak? Kalau nggak pernah firman Tuhan lu dengerin, no wonder kalau suara kedagingan itu begitu kuat menarik kita ada di bawah gitu loh maksudnya. Tapi mendengar itu kan bahasa Inggris ada 2 ya, ada listen, ada hear kan. Apakah kita mendengar untuk melupakan? Yang mana firman Tuhan bilang kamu seperti orang ngaca terus lupa, kamu menipu diri sendiri. Atau kamu mendengar dan untuk melakukan. Kalau kita mendengar untuk melakukan, firman Tuhan bilang berbahagialah kamu. Ya. Karena kamu yang akan menikmati buahnya. Kira-kira itu untuk poin kedua. Ada pertanyaan mungkin dari Bro Hendy? Lanjut aja Bro. Poin yang ketiga kita bahas biar lebih cepat adalah tentang dosa. Dosa ini sekali lagi kita pernah bahas di pertemuan kita yang sebelumnya juga ya. Dosa ini bahasa aslinya hamartia, artinya meleset dari target. Dosa ini bukan terbatas tentang mencuri, membunuh atau apa. Dosa itu terjadi ketika kita disconnected sama Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka hidup di Taman Eden. Eden artinya adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di frekuensi tinggi, di mana itu abundance of power sebenarnya. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia disconnected, dia jatuh ada di bawah. Harusnya dia di atas, tapi mereka turun ke bawah kayak balon kempes, energinya hilang, jatuh ke bawah. Disconnected dari Tuhan inilah dosa sebenarnya. Nah ketika mereka terputus dari Tuhan, mereka dikuasai oleh suara-suara si iblis ini, suara kedagingan. Akibat suara ini yang didengar terus, makanya yang mereka lakukan adalah kejahatan. Jadi akarnya dari kejahatan itu sebenarnya adalah mereka tuh udah disconnect dari Tuhan dulu. Makanya Tuhan tanya sama Adam dan Hawa, Adam, Hawa, di mana kamu? Padahal kan sebenarnya Tuhan lihat Adam dan Hawa ada. Yang Tuhan tanyakan bukan masalah posisi ada nggak adanya, tapi sebenarnya secara frekuensi, dulu kan kamu sama saya satu frekuensi ada di sini, sekarang kenapa kamu adanya di frekuensi debu dan tanah? Kita bisa satu berduduk bersampingan, karena kita satu frekuensi nih. Tapi kalau tiba-tiba kita udah lain frekuensi, walaupun kita duduk sampingan, saya bisa nanya sama Bro Hendy kan, kok kayaknya lu udah beda deh, gue kayak udah gak kenal lu yang dulu kemana ya? Sama, kira-kira Tuhan juga begitu. Udah gak nyambung. Nggak nyambung tiba-tiba. Nah ketika kita nggak nyambung sama Tuhan, kita terputus dari sumber energi itu. Ya. Nah makanya dosa, selanjutnya dari dosa adalah keterpisahan, disconnected. Nah akibat keterpisahan, ada selubung. Ada selubung, itu yang bikin orang tuh kayak ngedablek ketika kita udah jelas kalau untuk orang yang di dalam terang, itu dosa. Tuhan Yesus bahkan pernah ngomong sama siapa ya dia ngomong ya, sama orang Roma ya kalau nggak salah, atau sama ahli Taurat atau orang Farisi, dia bilang, aku datang untuk membebaskan kamu. Terus dia bilang, aku dibebaskan dari apa? Aku bukan budak siapa-siapa, kata dia, aku orang merdeka. Tuhan Yesus bilang, kamu itu budak dosa karena kamu hamba dosa. Tapi orang yang ada di dalam selubung dia nggak akan bisa lihat. Sama kan, kita kalau kita udah tahu kebenaran, kita ngomong sama teman kita yang kayak ada di dalam selubung, susah banget kan, nggak ngerti. Kenapa? Karena dia ada di frekuensi bawah. Ya. Frekuensinya tuh udah beresonansi terus sama si tipu dayanya si iblis. Makanya akibat dari keselubungan, itu jadinya kebebalan. Pernah nggak sih ngomong sama orang tegar tengkuk, kita mau ngomong
udah ngomong sekali, 2 kali, "Ayo ayo ayo," bertobat, terima Tuhan dan lain-lain. Tapi kayaknya bebal banget nih orang, karena ada selubung itu. Kayak ngomong sama tembok ya. Kayak ngomong sama tembok, kayak dorong mobil tuh kayak direm tangan. Karena ya ini, karena ada terpisah ini. Iya. Akibat dia bebal, yang terjadi apa? Hidupnya pasti berputar-putar. Hmm. Kayak bangsa Israel 40 tahun. Mengeluh aja sama kehidupan, kayaknya dia selalu jadi korban keadaan. Kenapa? Kenapa hidupnya berputar-putar? Coba, Bro Hendy saya taruh di tengah sini, kepalanya saya tutupin pakai plastik. Nggak bisa ngeliat. Pasti jalannya muter-muter doang di sini. Padahal mah kalau orang yang matanya melek bisa lihat kok pintu keluarnya di sana. Iya. Tapi kalau saya karungin Bro Hendy, pasti jalan nabrak sini, nabrak situ. Itu selubung. Dan jadinya bebal. Cuman karena selubung ini adanya di roh, dan rohnya kita udah dijebak ada di bawah, kita kebanyakan manusia itu nggak sadar. Kalau rohnya nggak mau wake up, jiwanya kan bilang, enggak, saya nggak kena selubung. Dia nggak sadar, sebenarnya dia udah kena selubung, dia udah kena trap. Dan akibat dari selubung itu ujungnya adalah maut. Tadi firman Tuhan bilang, keinginan itu ketika dibuahi, dia menyebabkan dosa, dan ujung-ujungnya maut. Kenapa? Kalau hidup kita berputar-putar, tanpa menggenapi rencana Tuhan, baterai kehidupan kita habis. Begitu baterai kehidupan kita habis, firman Tuhan ada bilang gini, hal kerajaan sorga seperti seorang yang berpergian, seorang pengusaha, dia memberikan ada 1 talenta, berapa? 1, 2, dan 5 ya. Hal kerajaan sorga seperti orang yang memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ketika tuannya ini balik, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4 ya kalau nggak salah. Yang 1 nggak jadi apa-apa. Terus Tuhan bilang apa? Orang ini bilang apa? Ya kepada yang 5 dia bilang, wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu hamba yang setia. Kepada yang 2 jadi 4, kamu luar biasa. Kepada yang 1, dia balikin 1, padahal kalau secara dunia, saya kasih Bro Hendy 1, Bro Hendy balikin saya 1 kan fair-fair aja, nggak ngerusakin. Tapi hal kerajaan sorga bilang, kalau kamu dikasih 1, balikin 1. Hai kamu hamba yang jahat. Hai kamu hamba yang jahat, dia bilang. Jadi si iblis itu tahu ketika kita hidup kita, Tuhan udah taruh yang berharga dalam hidup kita, ada destiny, ada calling, ada panggilan, tapi kita nggak mau mengembangkan itu berbuah bagi kerajaan sorga, dan kita bilang, ini Tuhan udah kasih saya talenta, Tuhan udah kasih panggilan, tapi saya simpen, saya nggak pelayanan kemana-mana, saya nggak mau dengar dipimpin Roh Kudus, ya ini saya balikin lagi ke Tuhan. Firman Tuhan udah bilang, masuklah kepada kegelapan yang paling gelap itu loh, firman Tuhan ini udah ada. Terus kita mau bilang gini, kayak si hamba ini, Tuhan yang jahat, dia mau menuai di tempat dia nggak nabur. Kita mau bilang kayak gitu, Tuhan bilang, ya udah, nggak usah masuk kerajaan sorga, karena hal kerajaan sorga peraturannya begini. Kalau kamu mau caranya, kamu dikasih ini, kamu nggak mau jalanin, kamu udah saya taruh calling, udah taruh destiny dalam hidup kamu, kamu nggak mau jalanin. Ya, itu cara dunia, dan silakan aja ikutin cara dunia. Ya. Tuhan bilang, 1 nggak boleh jadi 1. Kalaupun kamu nggak bisa ngembangin, Tuhan bilang kasih ke orang yang bisa ngembangin. Artinya apa? Kalau kamu nih mau ngembangin sendiri nggak bisa, jangan jauhi pertemuan ibadah. Datang dong di komunitas-komunitas, tanya apa yang bisa kita bantu. 1 ini bisa berkembang kok sebenarnya. Tapi kan si setan ini kalau kita dikuasai di frekuensi bawah ini, kita nggak sadar. Kita cuma ngejarnya yang pilihan ganda doang tadi. Kita nggak pernah beresin apa calling kita dalam hidup ini. Tahunnya Tuhan bilang, oke, ulangan waktu udah selesai, kumpulin semua. Ngeri loh sebenarnya. Hari-hari ini banyak orang meninggal dadakan. Bener? Bukan orang yang udah tua. Dan rata-rata semua ngomongnya bisa kena jantung semua. Saya juga bingung. Bisa tiba-tiba banyak. Padahal beberapa teman saya sebelumnya jaga kesehatan banget. Pola hidup baik. Sekarang ini banyak orang tiba-tiba meninggal bukan karena sakit yang parah, tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba dia meninggal aja gitu. Ya. Terus kalau kita berpikir kayaknya hidup kita masih lama, Tuhan bilang, kalau mama saya selalu bilang, ibu saya bilang 5 menit ke depan itu punyanya Tuhan. Ya. Cuman kenapa kita nggak bisa mengerti akan hal ini? Ada satu quote yang saya mau tampilin. Coba selanjutnya coba. Saya nggak tampilin di situ berarti. Bukan yang ini. Saya ada tulis gini, seperti mayat tidak bisa merasakan berat benda, demikian kalau kita mati rohani, kita nggak ngerti beban dosa. Sekarang kalau saya ngomong sama teman-teman di sini, tahu nggak beban dosa yang kita nanggung seberapa banyak?
Sebenarnya sih itu udah ditanggung Tuhan Yesus ya, tapi si iblis itu kalau kita nggak ngerti karya salibnya Yesus, si iblis akan bikin kita kena guilty feeling, kita apa, kita jadi kayaknya dibikin dosa ini tuh jadi bebannya berat banget. Tapi karena kebebalan kita, kita nggak ngerti. Makanya ketika si iblis taruh beban ini, padahal firman Tuhan udah bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Kalau kamu mau mengaku dosa kamu, dia akan memutihkan. Iya. Tapi karena kita bebal, kita nggak pernah mau bertobat setiap hari, kita padahal udah hidup dalam dosa. Tapi kita izinkan beban itu terus numpuk. Tapi terus kita bilang, enggak, saya nggak ngerti beban dosa ini bagaimana. Kenapa tau nggak? Saya ada baca sih satu quote, dia bilang gini, orang mati mau ditaruh beban 100 kilo atau 1 ton di atas mayat ini, namanya orang mati, nggak bisa Nggak ngerasain bisa apa-apa. ngerasain. Iya. Jangan-jangan kita mati rohani lagi. Makanya kenapa kita selalu bilang hari-hari ini, ayo wake up. Karena kalau orang hidup, jangankan beban 100 kilo, ini kan enteng ya Mike ya. Kalau ini saya pegangin terus, lama-lama juga pegel juga nih saya nih. Beban segini enteng aja kalau saya pegang terus-terusan lama. Dan Tuhan nggak mau saya pegang ini terus, lepasin dong ini beban. Tapi yang bisa ngelepasin ini kan makhluk hidup maksudnya, karena saya hidup saya bisa rasa ini beban. Iya. Tapi kalau saya mati, ya nggak bisa rasa. Walaupun saya udah gepeng ditimpa sama meteor juga saya kagak ngerasa apa-apa. Nah, kalau hari-hari ini kita hidup udah dalam dosa, jelas kita tahu itu dosa, tapi kok hati kita hambar, rasanya biasa aja. Harusnya kita tuh bukannya malah, ya udahlah memang bukan season gua untuk on fire sama Tuhan. Kita malah ngalamin hidup dalam dosa. Waduh, mati loh. Harusnya apa? Di hari-hari itu, kalau kita merasa kita kayak dingin banget sama Tuhan, kita harusnya mengerang, menjerit, Tuhan tolong. Ini udah signal bahaya banget, ini saya udah bisa mati nih. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tersungkur di hadapan kakinya Tuhan. Harusnya loh. Tapi kan kebanyakan orang malah udah hidup dalam dosa, dia malah nggak apa-apa. Tuhan masih berkatin saya tuh. Kenyataannya saya hidup masih punya banyak uang, badan saya sehat-sehat aja. Saya ada diingetin ya satu hal tentang Iya. mati rohani. Ini beberapa waktu yang lalu banyak dari kita kan kayaknya suka bilang kadang kita tuh nggak bisa mendengarkan suara Tuhan ya atau suara Roh Kudus ya. Kadang kita sulit banget kayaknya dengar suara Roh Kudus. Sebetulnya saya diingatkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan itu berbicara terus kepada kita. Iya. Volumenya nggak pernah turun. Cuma yang tadi sambungin tentang selubung itu, Will. Iya. Sebetulnya ketika kita terlalu sering kita tuh ignore suara Roh Kudus, Iya. semakin menebalah selubungnya kita, Iya. makin kebal. Iya. Jadi berasanya tuh suara Roh Kudus tuh makin lama makin kecil sampai pada titik yang tadi Willy cerita, kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh ternyata mati rohani, kita ngelakuin dosa pun kita udah nggak ngerasain. Betul. Budek. Iya. Sama orang kalau pakai ini earphone, suaranya kalau kebiasa kenceng, lama-lama dia kencengin, lama-lama kupingnya tuh nggak sensitif. Beberapa waktu yang lalu ya saya saya cerita dikit ya Willa, sorry ya. Silakan, Bro. Berapa waktu yang lalu tuh saya di kitchen sink saya macet airnya. Mungkin ada beberapa teman-teman sini yang juga pernah kali ya bersihin kitchen sink. Kitchen sink di rumah saya itu tuh mungkin boleh dibilang setiap 3 atau 4 bulan somehow tuh clog terus. Mampet. Jadi saya yang bersihin kan. Iya. Nah bersihinnya kan saya mesti copotin yang bawah tuh. Sorry ya. Baunya dan kotorannya itu luar biasa. Iya. Itu padahal saya udah wanti-wanti ke mbak saya, Sherlina juga tahu, Sherlina juga kita juga sama, kita nggak pernah buang gitu. Iya. Tapi endapannya itu somehow tuh bisa tetap bikin clog. Iya. Makin hari makin banyak. Jadi tuh saya kepikir sama sebenarnya dengan kita. Semakin hari kita tuh semakin banyak tuh dengerin segala yang negatif. Iya. Dari berita, dari segala macam. Dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, segala yang negatif tuh masuk ke dalam pikiran kita, membuat clog dalam rohani kita. Iya. Karena sama persis seperti apa yang terjadi waktu saya membersihkan itu kotornya itu mampet,
untuk saya bersihin aja tuh disemprot air yang keras aja nggak bisa. Nah, Mau iya. nggak mau mesti pakai sikat. Dan itu kan bukan sesuatu yang istilahnya saya sengaja cemplungin barang, enggak. Ini tuh endapan-endapan yang dikit-dikit makin lama makin tebel, makin tebel, makin tebel. Jadi saya diingatkan ya sama dengan telinga rohani kita, makin hari kita tuh makin ignore, tapi kita malah terimanya yang negatif terus, ya makin menebal, nggak aneh, makin menebal lah selubung telinga rohani kita itu. Betul, makanya pilih komunitas. Betul. Kalau kita ada bilang kalau kamu bergaulnya sama orang jualan ikan asin ya nggak heran kamu bau ikan asin. Ya, Tapi kalau kamu bisa bergaulnya sama orang-orang yang kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, merenungkannya siang malam, yang akan ngomongin ya akan itu tuh bahasanya. tapi bukan legalistik ya. Bukan legalistik, Ya, bukan, tapi maksudnya barang ya kalau kita taruh ya, di tempat nggak kena kotoran aja di ruangan ini lama-lama bisa debuan kan, betul. harus dibersihin. Firman Tuhan bilang yang membersihkan kita tuh apa sih? Firman Tuhan sebenarnya. Ya, Ada ayatnya saya lupa tuh di mana. Firman Tuhan yang membersihkan kita from inside out. from inside out. Ya. Dan namanya orang mandi kan setiap hari. Bukannya makanya kalau kita cuman baca firman itu cuman seminggu sekali di gereja, ya nggak heran badan kita udah keburu bau gitu loh maksudnya. Ya. Itu harus setiap hari, siang dan malam perkatakan. Memang firman Tuhan udah katakan. Dan jeleknya ya karakter dari dosa ini itu akan bikin cabang-cabangnya. Makanya tadi apa namanya? Yang pertama tadi ada udah ditampilin kesombongan. Akibat dari dosa nih. Ini orang yang sebenarnya dalam selubung tapi nggak ngerti. Boleh bantu dibacain? Amsal 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini sebenarnya congkak kan karena nggak ngerti, karena ada selubung itu loh. Dia nggak sadar sebenarnya udah di ranahnya debu dan tanah sebenarnya. Boleh slide selanjutnya lagi. Nah, ada banyak kematian. Sebenarnya kematian ini Tuhan nggak pernah desain kematian. Kalau kita bilang, oh natural ya namanya manusia itu pasti mati. Nggak natural. Yang natural itu sebenarnya manusia nggak pernah mati. Manusia mati karena jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Ya. Andai kata manusia tidak jatuh dalam dosa, nggak perlu ada kematian sebenarnya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada namanya kematian. Dan di dunia ini kematian itu banyak. Kematian itu dari kematian rohani, terpisah dari Tuhan. Kematian di jiwa, kematian di tubuh fisik. Jadi Tuhan gak pengen setiap kita mengalami kematian demi kematian ini. Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dia pengen kita mengalami kehidupan dari tubuh, jiwa, dan roh. Bukan tubuh doang yang diberkati, tapi jiwa kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan roh kita pun benar-benar merdeka. Ya. Tapi kalau kita cuma pikir, udah gak usah ngomongin yang roh-roh. Yang kita kejar yang di tubuh doang. Ya tadi kita ngerjain pilihan ganda doang, gak heran ulangan kita merah melulu. Kayaknya kok udah ngelakuin ini gagal lagi. Ya, seperti kayak begitu. Nah yang biar cepat saya mau masuk ke poin yang kedua. Selain kesombongan, akibat dari dosa ini adalah ya tadi kita tidak ada koneksi dengan Tuhan dan tidak mengenal Dia. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya lagi biar lebih cepat. Boleh tolong dibacain Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Firman Tuhan udah bilang, di luar dia kita nggak bisa buat apa-apa ya. Seperti ranting bagaimana mau bertumbuh nggak connect sama batang. Yeah. Tapi kalau kita ada di dalam selubung, kita nggak connect sama Tuhan aja kita pikir, udah nggak usah ngomongin Tuhan. Kita seakan-akan pikir Tuhan nggak ngerti dunia kita, bisnis Tuhan nggak ngerti. Padahal enggak, dia pohonnya. Di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman sekali lagi, karena kita suara yang menguasai kita adalah frekuensi bawah tadi, suara itu bersuara kencang, jadi ketika Tuhan udah panggil-panggil kita terus kita susah dengar. Sehingga akibatnya kita melakukan banyak hal, entah perbuatan baik atau perbuatan jahat, termasuk sorry to say untuk pelayanan. Kita mengejar pelayanan itu jadi nggak usah heran banyak gereja yang udah jadi besar tiba-tiba di dalamnya bisa bisa hamba Tuhan yang entah bisa jatuh atau bisa keributan sesama pelayanan. Yeah.
Ya karena ya itu, kenapa bisa terjadi keributan? Karena setiap orang mau melakukan perbuatan baik atau jahat, seperti dia niup balon yang besar, ketika balon ini ditiup besar pakai udara dari mulut, dia kan nggak terbang. Dia tuh satu frekuensi sama si iblis ini, sehingga energinya diambil. Makanya yang ada adalah cuma suara kemarahan, padahal pelayanan, tapi satu sama satu bisa musuhan. Bisa berdiri di mimbar yang sama, bisa menyanyi menyembah Tuhan, tapi ketika keluar dari mimbar, dia bisa melakukan berbagai dosa-dosa yang sebenarnya itu kejijikan buat Tuhan. Makanya di Matius, boleh selanjutnya, slide selanjutnya, Matius 15 ayat 13 sampai 14. Slide selanjutnya, tolong. Matius 15. Matius 15 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Firman Tuhan udah bilang, mau kita bikin sesuatu apapun yang bagus, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, dalam kita mengatur apapun yang bagus, dalam pandangan dunia, tetapi kalau bukan seperti yang Tuhan mau, tetap dicabut, Tuhan bilang. Dan Tuhan bilang loh, itu seperti orang buta nuntun orang buta. Makanya kenapa saya bilang di awal kita fellowship, wake up. Kalau manusia roh kita nggak pernah wake up, kita bisa jadi kayak si anak sulung itu kan, dua anak bungsu dan anak sulung, yang satu si bungsu tersesat di dunia, yang satu anak sulung tersesat di rumah bapaknya kan. Iya. Dia jadi legalistik kan, dia ada di rumah bapaknya tapi dia tidak bisa menikmati apa, dia malah tidak punya kasih terhadap adiknya yang bertobat. Iya. Akibat ini apa? Hosea 4 ayat 6. Boleh di slide ini. Boleh tolong? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, jelas. Kenapa bisa sampai terjadi bikin tanaman yang salah ya karena kita nggak kenal Tuhan. Lebih lanjut saya lebih cepat ya berhubung waktu. Poin selanjutnya adalah Hendy udah bahas, tidak mendengar, tidak taat dan tidak jaga hati. Akibat kita tidak taat, tidak menjaga hati, kita tahu manusia paling hebat di dunia ini, Salomo di situ ada dibilang, Salomo manusia paling berhikmat, paling kaya, dia titik puncak yang dikejar manusia yang hidup di dunia ini, terkenal, kaya, tapi ujung-ujungnya karena dia tidak bisa jaga hati, Tuhan bilang, aku mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Karena apa? Karena begitu kelakuanmu, kata Tuhan. Itu, kalau kita nggak mulai ada kesombongan aja di dalam hati kita nggak mau dengerin Tuhan, kita anggap diri kita lebih tahu dari Tuhan. Itu titik kejatuhan. Tapi itu sekali lagi terjadi karena dosa. Udah bebal, udah hidup berputar-putar aja sebenarnya, muter-muternya di situ doang. Poin selanjutnya lagi, biar cepat di poin keempat. Akibat lain dari dosa ini adalah mental mengasihani diri sendiri. Nggak punya cara pandang yang benar. Gimana mau punya cara pandang yang benar, orang ketutupan sama selubung. Kalau kita nggak punya cara pandang yang benar, ini ada bilangan 13 ayat 33, di situ tentang 10 pengintai. Tuhan mau bawa ke tanah perjanjian yang dilihat itu tempat kematian. Padahal kalau orang punya cara pandang yang benar, itu tanah perjanjian, Tuhan mau kasih promosi. Tapi kalau kita ada selubung, nggak bisa ngelihat itu. Akibat dari tidak punya cara pandang yang benar, jadinya ketakutan seperti 10 pengintai itu. Tapi kan kita tahu di ayat selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 7, boleh tolong baca? 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas ya di sini, ketakutan itu roh. Ini kenapa kalau kita ngerasa takut, jangan dialamin. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Itu roh ketakutan. Tapi Tuhan nggak ngasih roh itu. Jadi jangan kalau kita ketakutan kita pikir, oh ini manusiawi kita takut. Enggak. Yang manusiawinya yang Tuhan mau, yang benar adalah kita itu punya kekuatan. Selama ini kita dibilangnya ketakutan itu normal ya? Enggak normal sebenarnya. Karena itu spirit. Makanya Tuhan karena bilang. jelas-jelas firman bilang,
Itu roh, ketakutan itu roh yang Roh ketakutan, makanya usir itu setan yang Iya. di awal. Selanjutnya, nah seringkali ini saya ada tulis, seringkali masalah kita yang sesungguhnya bukan masalah tersebut, tetapi cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Karena cara pandangnya salah, responnya salah. Karena responnya salah, hasilnya salah. Makanya kenapa kalau ngomong raksasa, raksasa itu punya dua arti. Satu, raksasa itu dibilang Nephilim. Itu raksasa yang mematikan. Tapi raksasa punya ada satu yang bahasa yang satu lagi namanya Rephaim. Rephaim itu dari seperti Jehovah Rafa memulihkan. Sebenarnya raksasa ini Tuhan mau pakai untuk stepping stone seperti Goliat untuk Daud. Itu panggung yang Tuhan siapkan untuk Daud dipromosikan sama Tuhan. Iya. Tapi kalau orang punya cara pandang yang salah, dia akan seperti kakak-kakaknya Daud ngelihat raksasa itu sebagai Nephilim, sebagai raksasa yang mematikan. Tahu nggak sebenarnya di setiap masalah di situ sebenarnya ada opportunity yang Tuhan mau kasih itu jadi stepping stone kita. Makanya di setiap masalah selalu akan ada orang kaya baru yang menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Iya. Tapi juga ada orang-orang yang ketika ngeliat masalah dia bilang hidup susah. Terlibas habis. Nah, ya, itulah. Ya. Kita tinggal menentukan kita mau di posisi yang mana. Perspektifnya kita. Tapi untuk punya cara pandang yang benar, tubuh, jiwa, dan roh kita harus aktif. Nggak bisa cuma melihat dalam tubuh atau jiwa doang. Roh kita harus aktif. Waktu mata roh kita bisa melek, kita benar-benar bisa ngelihat apa yang sesungguhnya terjadi. Yang terakhir, poin yang terakhir. Tidak mengampuni dan tidak menguasai diri. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mateng nggak tuh? Kalau kita nggak mengampuni orang, Bapak juga nggak ngampunin. Bahkan, tapi kalau kita bisa mengampuni dan menguasai diri, dibilang kalau kamu bisa menang atas diri kamu udah seperti pahlawan yang menang atas satu kota. Jadi sebenarnya sebelum kita berusaha memenangkan orang lain, coba kita menang dulu atas diri kita. Yang terakhir ada satu quote-nya, boleh minta tolong dibacain. Many people are being held back from reaching their destiny because they have a chain around their necks called unforgiveness. Ya, ini ngomong tentang yang tidak pengampunan. Seringkali Tuhan mau bawa terbang tinggi, tetapi karena masih menyimpan kepahitan, pernah ngeliat gak sih, kan tadi saya bilang yang bisa bikin balon itu terbang, itu gas helium. Tapi pernah ngeliat gak sih orang jualan balon yang diisi gas helium tapi gak terbang, kenapa? Karena balon, terus ada benang, di bawahnya diiketin sama batu kecil. Iya kan? Jadi balonnya sih udah bener diisi sama gas helium, tapi ada benang, terus ada batu kecil. Jadi walaupun isinya udah bener sih, tapi masih ada batu yang bikin balon ini gak terbang. Batu kecil ini apa sih? Kalau kita gak mau putusin itu kepahitan kita, akar kepahitan kita, hidup kita udah bener, berserah sama Tuhan. Tapi kalau batu kecil itu gak pernah mau kita lepaskan, kemarahan kita, kedagingan kita, kesombongan kita, itu akan selalu jadi batu kecil yang padahal udah bener isinya dipimpin Roh Kudus, tapi itu bikin kita gak pernah bisa terbang. Sayang banget. Kira-kira untuk Reign in Life Part 2 yang kita bahas ini, tapi sebenarnya yang kita akan bahas di 2 minggu ke depan itu masih nyambung sama ini, kita mau bahas tentang higher dimension. Higher dimension itu kita akan ngomong dimensi yang lebih tinggi. Karena Tuhan gak pernah mau kita ada di dimensi debu dan tanah ini. Dia mau bawa kita, Roma 8 ayat 8 bilang gini, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk ini lagi menantikan anak-anak Tuhan yang wake up ini dinyatakan. Untuk apa? Untuk membawa berita pembebasan. Untuk menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan tawanan. Karena sebenarnya seluruh makhluk, sebenarnya saat ini semua dalam belenggu, dan mereka ini dalam kondisi chaos, menanti-nantikan kita ini, eklesianya Tuhan. Tapi kalau kita cuman beraninya main aman, kita beraninya cuman begitu mau pelayanan, begitu di ngomongin sama orang, sok suci lo, sok inilah, sok ntar kayaknya sok apalah, sok rohani, balon kita kempes. Kita jadi itu tipu daya iblis, kita mesti sadar di tengah kondisi hari-hari ini, Tuhan mencari pekerja-pekerjanya dia, ladang udah menguning. Jangan kita disibukkan oleh perkara-perkara yang gak berarti. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup ini untuk Kristus. Tuhan udah, firman Tuhan bilang, kalau mati adalah keuntungan, hiduplah untuk Kristus. Waktu kita sungguh berharga.
Kira-kira seperti itu, Bro. Oke, untuk supaya pastiin aja biar kita nggak, biar teman-teman juga yang nonton di IG Live atau nanti yang di YouTube juga nggak salah kaprah ya. Dua fellowship ini kita bicara tentang Reign in Life, tentang panggilan kita sebenarnya kan, destiny-nya kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Eh, Jika dalam hidup kita ada dari kita gitu yang mungkin karena kita nggak ngerti atau nggak tahu atau kayak gimana, yang ternyata panggilannya Tuhan ini Reign in Life itu kita sulit untuk kita achieve, atau yang ada kita jatuh bangun dalam untuk itunya, untuk meraih Reign in Life itu apa artinya kita gagal, atau mungkin apa lebih buruknya boleh dibilang apa itu ada hubungannya dengan keselamatan kita hilang atau kayak gimana gitu loh. Enggak, Jadi keselamatan. untuk meluruskan aja supaya jangan sampai ada yang salah kaprah bahwa Kalau gagal, kalau gagal apa yang terjadi gitu loh. kita udah bahas ini sebenarnya kemarin di pertemuan sebelumnya, judulnya Divine Law sebenarnya. Iya. Kita bahas tentang hukum. Oke. Kita bahas tentang hukum. Keselamatan ada 3, justifikasi, keselamatan di roh, kedua sanktifikasi, keselamatan di jiwa, terakhir keselamatan di tubuh, glorifikasi. Iya. Tuhan bilang pada saat kita terima Tuhan, kita sudah dipindahkan dari kerajaan yang gelap kepada kerajaannya yang terang. Itu sama kita seperti pindah ke warga negaraan. Iya. Kan waktu itu waktu pembahasan Divine Law kita udah bahas, saya bilang sama Bro Hendy, kalau misalnya Bro Hendy sekarang tinggal di negara ini, terus satu kali Bro Hendy memutuskan pindah ke warga negaraan ke negara, misalnya negara ini negara A, Bro Hendy memutuskan pindah ke negara B. Ketika Bro Hendy pindah ke negara B, di situ kan ada hukum yang berbeda dengan negara ini. Iya. Peraturan lalu lintasnya, cara berbisnisnya, peraturan pajaknya. Kalau Bro Hendy tetap ngotot mau pakai peraturan negara ini diaplikasikan di negara B, udah pasti akan melanggar hukum terus. Tapi pertanyaannya gini, ketika Bro Hendy ada di negara B dan melanggar hukum, akhirnya anggaplah Bro Hendy masuk penjara. Apakah itu menghilangkan kewarganegaraan Bro Hendy atau enggak? Enggak. Tapi kan Bro Hendy jadi rugi, Iya. bener nggak? Kenapa ada bukti bahwa orang yang masuk penjara tidak kehilangan warga negara? Buktinya ketika terjadi pemilu kan orang yang dalam penjara pun tetap mendapatkan hak pilih, bener nggak? Iya. Hak sebagai warga negara ada. Ya. Cuman kalau dia tidak pernah mau belajar hukum di negara tersebut, ya dia lalu lintas aja, baru keluar rumah aja udah melanggar lalu lintas karena peraturan lalu lintasnya nggak tahu. Ya. Mau jalanin usaha dia udah melanggar perpajakannya karena aturannya nggak tahu. Hidupnya akan ngalamin konsekuensi demi konsekuensi terus. Ya. Kan sayang, Tuhan udah pindahkan kita kepada kerajaan Dia yang luar biasa ini. Ayo kita belajar hukum dan kebenarannya. Supaya kita nggak jadi kena dakwaan si iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Iya. Akhirnya kita kayak masuk penjara atau kena tilang melulu. Ya. Kan capek. Kita udah orang kita dibilang pewaris kerajaan sorga, tapi kita jadi anak yang jadi pewaris tapi nggak mau ngerti hukum di kerajaan sorga ini, akhirnya kita melanggar hukum roh Tuhan. Karena kita melanggar, si iblis mendakwa, tuh melanggar hukum. Jadi Tuhan yang maha adil mau nggak mau hukum itu harus jatuh ke kita. Seperti kayak kita nggak tahu hukum gravitasi aja, atau melanggar hukum lalu lintas saja. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan, wah nih kejam nih, Tuhan enggak. Karena keadilan Tuhan. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dibilang bakal menghilangkan keselamatan akibat nggak mau belajar, nggak kehilang sih. Kalau kita udah terima Tuhan, satu sekali untuk selama-lamanya udah selesai. Cuman memang hidup kita jadi kayak turbulence terus. Kayak balon itu, balonnya udah baru. Cuman kalau kita mau ada di frekuensi itu, kita kayak naik kapal terbang, tapi ada di awan turbulence terus. Ya mabok lah. Kita pergi dari sini ke Amerika 20 jam. Dari Bandara Soekarno-Hatta nyampe ke bandara di Amerika, turbulence terus. Apa yang nggak nyampe di Amerika, kita masuk angin tuh kerokan atau pingsan atau muntah-muntah terus. Yeah. Memang kita mau dari sini nyampe nanti kerajaan sorga, hidup kita benar-benar berdarah-darah terus. Padahal Tuhan pengen kasih kita kelimpahan demi kelimpahan, kemenangan demi kemenangan. Tapi si iblis menipu kita, mengalami kekalahan demi kekalahan, padahal kemenangannya udah dibayarin. Tujuan si iblis ketika kita ngalamin kekalahan demi kekalahan, tujuan itu enggak apa ujung-ujungnya? Supaya kita bilang Tuhan itu bohong. Ujung-ujungnya jadi murtad. Ya. Kita udah bahas ini di keselamatan. Oke. Thank you Will. Ada Ya. lagi yang mau ditambahin Will? Udah sih Udah. sebenarnya. Thank you Oke. nih. Karena waktu juga ya. Iya. Oke.
Thank you ya teman-teman. Ini memang modelnya kayak walaupun sharing tapi kita pengen teman-teman juga pulang bisa dapetin sesuatu biar wake up gitu. Jangan bosen-bosen ya. Oke. Ya, terima kasih ya Will ya untuk sharingnya malam ini. Jadi buat teman-teman yang mau lihat lebih detail lagi apa yang kita bicarakan dari Fellowship 1 sampai saat ini bisa cek di YouTube-nya Godspeed Movement. Juga bisa follow di IG-nya. Dan ada satu lagi yang kita baru launching dari sejak kemarin ya. Kita ada WhatsApp. Ya ada grup komunitas WhatsApp. Ya ada WhatsApp grup. Jadi di situ kita mungkin buat nanti ada barcode-nya atau yang bisa juga nanti di depan sana mungkin dikasih ya atau barcode-nya. nanti admin bisa share. Nanti kita juga by IG juga akan kita posting ya. Ya jadi di WhatsApp grup itu kita akan share announcement penting juga materi-materi dan juga daily devotion ya. Iya. Daily devotion kita akan. Jadi itu salah satu practical. Kita jadi mau ajak teman-teman semua nggak cuman kayak dengar-dengar secara teori tapi lewat grup ini nanti mau kita ajak untuk bergerak lebih lanjut lagi. Ya. Kita berharap lewat dari pertemuan ini akan keluar orang-orang yang benar-benar mau on fire, mau melakukan amanat agung buat Tuhan, jalan sama Tuhan lebih lagi, nggak jadi cuman biasa-biasa aja gitu. Iya. Jadi cuman latihan sama-sama lah. Gitu. Ya intinya kita latihan sama-sama. Saya mau undang juga teman-teman untuk hadir kembali 2 minggu mendatang, tanggal 4 Juni. Di situ kita akan bahas juga tentang yang tadi Willy ngomong higher dimension ya. So kalau bisa juga teman-teman ajak yang bisa hadir. Iya. Nah saya juga mengundang untuk teman-teman yang mungkin mau terlibat di movement kita. Kita terbuka ya Will ya. Kita masih butuh pemusik. Kita masih butuh talent di kita di Godspeed ini. So mungkin bisa scan QR-nya di situ ada Google dokumen yang mungkin ada teman-teman yang mau prayer request atau juga yang tadi saya bilang ada yang mau terlibat dalam pelayanan kita. So mungkin ada pertanyaan atau apa juga bisa di Google dokumen itu. Begitu aja sih. Saya undang untuk tim musik. Yuk kita mau tutup malam ini. Dan jika ada teman-teman yang malam ini juga mungkin perlu didoakan atau ada pertanyaan boleh langsung ke Willy. Ya. Ya. Atau ke kami. Yuk. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau tutup Fellowship Night malam hari ini. Sebab engkau mulia. Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk terima kasih Tuhan di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang Engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kepercayaan. Terima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab engkau yang mulia Tuhan. Sebab engkau mulia dan layak
atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau setia. Terima kasih untuk setiap mutiara kebenaran yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami tahu semua yang baik asalnya daripada Engkau Tuhan, dan tidak ada bayangan pertukaran untuk itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami yang luar biasa. Kami tidak ingin tertidur Tuhan, tapi kami ingin bangun Tuhan, karena kami tahu hari sudah semakin larut. Kami mau menjadi tubuh-Mu Tuhan, menjadi eklesia-eklesiamu Tuhan, yang tidak suam-suam kuku, tapi kami mau putuskan kami berjalan dengan Tuhan lebih lagi. Kami mau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan setiap benih yang Tuhan berikan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Tidak ada tanah berbatu-batu. Tidak ada semak belukar yang bisa mengambil. Tidak ada burung si iblis yang bisa mengambil. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan setiap kebenaran ini tertanam dengan kuat di dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Semua dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu Tuhan. Saya undang semua mengangkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau masuk ke dalam masa percepatan. Tuhan membawa engkau menikmati masa kelimpahan, masa pelipat gandaan tanpa batas, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban, masa pembalikan keadaan, masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Tidak ada penundaan, tidak ada keterlambatan. Perkenanan daripada Tuhan turun atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan. Engkau yang punya kerajaan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian semua hanya bagi nama di atas segala nama. Tuhan yang adalah kota benteng kami yang teguh, perisai kami yang hidup. Tidak ada apapun yang buruk. Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin, 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 amin. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih semua.